Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Maifarisa, NIM 19014174, mahasiswa semester 4 kelas F, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual laboratory untuk praktikum IPA. Nah, untuk percobaan ini yaitu dapat dilakukan oleh anak kelas 4 SD pada mata pelajaran IPA mengenai sumber energi. Nah, untuk alat dan bahannya sudah tertulis di layar. Nah, untuk yang pertama saya akan menaruh air dan minyak zaitun di dalam tungku. Kemudian saya juga menaruh termometer di masing-masing. Lalu saya menyalakan api untuk keduanya. Di sana kita dapat melihat energi yang dihasilkan. Nah, di mana di sini terlihat minyak zaitun yang lebih dahulu mengeluarkan energinya. Kemudian baru air mengeluarkan energinya ketika dipanaskan. Nah, untuk suhunya sendiri dapat dilihat minyak zaitun suhunya lebih panas daripada air. Nah, selanjutnya saya akan melakukan proses pendinginan. Dapat dilihat dengan jelas termometer yang ada di layar, di mana termometer air lebih cepat dibandingkan daripada minyak. Nah, di sana juga terlihat dengan jelas bahwa air yang lebih duluan dibandingkan dengan minyak yang mengalami proses pendingin. Kemudian, selanjutnya pertama-tama saya menaruh besi dan batu bata di atas tungku. Lalu masing-masing saya kasih termometer. Kemudian saya menyalakan api. Di sini terlihat dengan jelas bahwa batu bata yang lebih dulu mengalami pelepasan energi dibandingkan dengan besi. Dan juga untuk suhunya lebih panas batu bata dibandingkan besi. Dilihat dari termometernya. Dan juga terlihat bahwa yang lebih banyak melepaskan energi adalah batu bata, sedangkan besi tidak terlalu banyak melepaskan energi. Lalu selanjutnya saya melakukan proses pendinginan. Di sini terlihat bahwa termometer dari batu bata terlihat lebih dahulu menurun ke bawah dibandingkan dengan besi. Kemudian untuk energinya lebih sedikit batu bata dibandingkan besi. Besi masih mempunyai banyak energi. Baiklah, di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa benda-benda yang mengalami pelepasan energi seperti yang terlihat pada layar. Air tidak mengalami pelepasan energi yang berarti. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari menu sistem. Di sini terlihat pesepeda yang mengayuh sepedanya dengan lambat. Terlihat bahwa pesepeda mengeluarkan energi kimia yang kemudian menjadi energi mekanik. Kemudian energi tersebut oleh generator dirubah menjadi energi listrik, di mana hal tersebut bertujuan untuk mendidihkan air panas yang ada di sebelahnya. Di sini juga terlihat bahwa ada pelepasan energi panas. Energi panas tersebut muncul bersamaan dengan energi mekanik. Di sini juga sudah terlihat bahwa air mulai mengeluarkan uap. Pada detik ke-60 terlihat bahwa air panas mulai mengeluarkan atau melepaskan energinya. Baiklah, selanjutnya yaitu dari air berganti menjadi bola lampu yang pertama. Di sini juga terlihat pesepeda mengayunkan sepedanya dengan sangat pelan seperti yang pertama. Di sini juga kita dapat melihat bahwa pesepeda melepaskan energi kimia menjadi energi mekanik. Juga terlihat pelepasan energi panas. Nah, kemudian energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator.
di detik ke-30 kita dapat melihat bahwa lampu telah menyala. Nah, lampu juga telah menyala dan melepaskan energi cahaya. Nah, selanjutnya bola lampu yang pertama kita ganti menjadi bola lampu yang kedua, dan juga pesepeda yang sama yang mengayunkan sepedanya dengan pelan. Di sini terlihat bahwa pesepeda melepaskan energi kimianya menjadi energi mekanik. Dan oleh generator, energi tersebut dirubah menjadi aliran listrik atau energi listrik untuk menghidupkan lampu. Di detik ke-13, kita dapat melihat bahwa lampu sudah menyala. Baiklah, selanjutnya yaitu lampu yang kedua kita akan menggantinya dengan kipas. Kemudian juga dengan pesepeda yang sama yang mengayunkan sepedanya dengan lambat atau dengan pelan. Di sini juga terlihat pesepeda melepaskan energi kimianya kemudian dirubah menjadi energi mekanik. Kemudian oleh generator, energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik yang bertujuan untuk menggerakkan kipas tersebut. Terlihat pada detik ke-20 kipas mulai bergerak. Kipas mulai bergerak secara perlahan-lahan sesuai dengan energi yang diterima oleh kipas tersebut. Kita akan mencoba pesepeda mengayunkan sepedanya secara sedang. Yang pertama kita akan mencoba mendidihkan air. Kita setel dulu kekuatan sedang untuk mengayuh sepeda. Terlihat pesepeda mulai mengayuh sepedanya. Seperti penjelasan sebelumnya, pesepeda mengeluarkan energi kimia kemudian dirubah menjadi energi mekanik. Kemudian oleh generator dirubah menjadi energi listrik yang bertujuan untuk memanaskan air tersebut. Terlihat di detik ke-30 air mulai memanas atau mulai mendidih dan melepaskan energinya. Kemudian air panas tersebut kita akan menggantinya dengan bola lampu yang pertama. Terlihat juga pesepeda yang mengayuhkan sepedanya secara sedang, yaitu tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Di detik ke-20 kita dapat melihat bahwa air mulai mendidih dan melepaskan energinya. Nah, penjelasannya seperti sebelumnya. Dari pesepeda mengeluarkan energi kimia, kemudian dirubah menjadi energi mekanik, dan oleh generator dirubah menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu tersebut. Selanjutnya, bola lampu yang pertama kita ganti menjadi bola lampu yang kedua. Dan terlihat juga pesepeda yang sama yang mengayunkan dan masih tetap mengayunkan sepedanya dengan sedang. Terlihat pada detik ke-13 lampu mulai menyala. Hal tersebut disebabkan oleh energi mekanik yang dirubah juga oleh generator menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebutlah yang menyebabkan lampu tersebut dapat menyala. Lalu dari bola lampu yang kedua kita ganti menjadi kipas dengan pesepeda yang sama yang mengayunkan sepedanya dengan sedang. Terlihat di detik ke-13 bahwa kipas mulai bergerak. Kipas tersebut bergerak akibat adanya energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Nah, energi tersebut juga dihasilkan oleh energi mekanik yang diayuh oleh pesepeda. Sepeda yang ketiga, kita akan mengayuhnya dengan cepat. Nah, terlihat pesepeda mengayuhnya dengan cepat. Pesepeda mengeluarkan energi kimianya,
kemudian dirubah menjadi energi mekanik, kemudian oleh generator dirubah menjadi energi listrik yang bertujuan untuk menghangatkan air yang ada di sampingnya. Terlihat pada detik ke-28, air mulai menghangat dan mulai melepaskan energinya. Dari air tersebut, kemudian kita akan menggantikannya dengan lampu yang pertama. Dan juga pesepeda yang sama yang mengayunkan sepedanya dengan sangat cepat. Di sini juga mulai terlihat pada detik ke-14 lampu mulai menyala. Hal tersebut karena dari energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Lalu kita menggunakan bola lampu yang kedua. Di sini juga pesepeda mengayunkan sepedanya dengan cepat. Di sini juga terlihat pada detik ke-10 lampu mulai menyala. Nah, kemudian setelah menggunakan lampu yang kedua, kita akan menggantikannya menjadi kipas. Di sini juga terlihat pesepeda yang sama yang mengayuh sepedanya dengan cepat. Nah, kemudian juga terlihat bahwa kipas mulai menyala pada detik ke-10. Selanjutnya, percobaan kedua menggunakan keran air. Di sini dicoba untuk memanaskan air. Pertama, kita akan menyalakan keran airnya. Nah, dari aliran air tersebut, maka terjadi energi mekanik yang menyebabkan generator berputar. Kemudian oleh generator, energi tersebut dirubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik akan berusaha untuk memanaskan air atau mengubahnya menjadi energi panas. Di sini juga terlihat pada detik ke-17 air sudah terlihat mendidih atau melepaskan energinya. Setelah kita mendidihkan air tadi, selanjutnya kita menggantikannya dengan bola lampu yang pertama. Yang pertama kita akan menyalakan keran, lalu pada detik ke-12 terlihat bahwa lampu mulai menyala. Bola lampu yang pertama tadi akan kita ganti dengan bola lampu yang kedua. Di sini juga ada keran air yang akan kita nyalakan yang berfungsi untuk menggerakkan generator. Terlihat bahwa energi listrik perlahan-lahan mulai untuk menyalakan bola lampu, dan bola lampu mengeluarkan energi cahaya sehingga lampu tersebut menjadi menyala. Nah, lampu menyala ini terjadi pada detik ke-9. Selanjutnya lampu yang kedua kita akan menggantikannya dengan kipas. Di sini kita juga akan menyalakan keran yang berguna untuk menggerakkan generator. Nah, generator ini akan bergerak dan mengubah energi mekanik menjadi listrik untuk menggerakkan kipas. Terlihat pada detik ke-8 kipas mulai bergerak. Baiklah, selanjutnya kita akan mengganti semuanya. Kita akan mengganti keran menjadi sinar matahari, kemudian kipas kita akan menggantikannya menjadi air, dan generator kita akan mengubahnya menjadi panel surya. Di sini kita akan melihat sinar matahari yang akan mengubah yang akan diserap oleh panel surya, dan panel surya tersebut akan mengubah energi dari matahari tersebut menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut menjadi panas dan berusaha untuk memanaskan air. Terlihat pada detik ke-12 air mulai melepaskan energinya dan menjadi panas. Nah, kemudian kita juga menaikkan awannya
sehingga menjadi berawan. Nah, ketika menjadi berawan, maka sinar matahari tidak dapat ditangkap oleh panel surya dan tidak dapat memuat energi listrik. Nah, selanjutnya kita akan mengganti air panas tersebut ke bola lampu yang pertama. Di sini kita akan melihat bahwa sinar matahari mengeluarkan energi cahaya. Nah, energi cahaya tersebut ditangkap oleh panel surya. Kemudian oleh panel surya, energi tersebut dirubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu. Terlihat lampu pertama tersebut menyala pada detik ke-12. Dan ketika berawan, maka tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, bola lampu pertama tadi kita ganti ke bola lampu kedua. Nah, di sini saya menutup sinar matahari dengan awan, jadi tidak terjadi apa-apa. Kemudian awan tersebut saya buka sehingga menjadi cerah kembali. Kemudian panel surya menangkap sinar matahari tersebut dan merubah energi tersebut menjadi energi listrik. Terlihat pada detik ke-11 lampu mulai menyala. Nah, sama halnya dengan bola lampu yang kedua, di sini saya juga menutup atau membuat matahari tertutup menjadi berawan. Kemudian saya membukanya. Kemudian pada detik ke-6 terlihat bahwa kipas mulai bergerak. Baiklah, selanjutnya saya ingin membuat matahari berawan sedang atau tidak cerah. Di sini terlihat agak lama panel surya menangkap cahaya matahari karena terhalang oleh awan. Namun ada yang tertangkap oleh panel surya. Nah, panel surya ini akan mengubah energi cahaya tersebut menjadi energi listrik yang berguna untuk memanaskan air. Terlihat di sini agak lama karena kondisinya berawan. Terlihat pada detik ke-45 air mulai mendidih atau melepaskan energinya. Nah, air tadi diganti menjadi bola lampu pertama dan dengan kondisi yang berawan, dan terlihat pada detik ke-10 lampu tersebut mulai menyala. Kemudian dalam kondisi berawan juga terlihat kita akan mengganti bola lampu yang pertama tadi menjadi bola lampu kedua. Nah, pada detik ke-12 terlihat bola lampu mulai menyala. Nah, sama juga seperti kondisi sebelum-sebelumnya, yaitu dengan kondisi berawan. Di sini juga terlihat pada detik ke-9 kipas mulai bergerak. Selanjutnya, saya akan mengganti semuanya. Kipas saya ganti dengan air. Panel surya saya akan menggantikannya dengan generator lagi. Kemudian sinar matahari atau matahari tersebut saya ganti dengan teko panas. Dari sini kita dapat melihat bahwa teko panas tersebut mengeluarkan uap. Nah, uap tersebut menghasilkan energi mekanik. Nah, di mana energi mekanik ini akan membuat generator berputar. Dari generator berputar ini, maka dihasilkan energi listrik. Energi listrik ini akan diubah menjadi energi panas yang akan untuk membuat air menjadi panas. Terlihat pada detik ke-39 air mulai mengeluarkan panasnya atau mengeluarkan uapnya atau mengeluarkan
atau melepaskan energinya. Nah, selanjutnya saya akan mengganti air panas tersebut menjadi bola lampu yang pertama, di mana di sini masih menggunakan uap dari teko panas, dan uap tersebut juga masih digunakan untuk menggerakkan generator. Terlihat pada detik ke-16 lampu mulai menyala. Di sini masih menggunakan teko panas atau menggunakan uap dari teko yang untuk menggerakkan generator. Bola lampunya juga kita ganti menjadi bola lampu yang kedua. Dilihat juga generator berputar atau bergerak sehingga menghasilkan energi listrik untuk menyalakan lampu. Terlihat pada detik ke-14 lampu kedua ini juga menyala. Baiklah, di sini juga kita mengganti lampu yang kedua dengan kipas. Di sini kita menggunakan uap dari teko panas untuk menggerakkannya atau menggerakkan generator. Di sini terlihat pada detik ke-11 kipas tersebut mulai menyala atau mulai bergerak. Berikut adalah tabel pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, dapat dilihat ini adalah waktu yang sudah saya tulis dari percobaan tersebut, mana yang paling cepat terjadi atau yang paling cepat memberikan reaksi. Nah, menurut saya yang paling cepat yaitu matahari tanpa berawan. Kenapa? Karena durasi perubahan energi tersebut sangat cepat. Seperti pada air hanya terjadi 12 detik, lampu 1 hanya 5 detik, lampu 2 11 detik, dan kepada kipas angin hanya terjadi 6 detik. Baiklah, kemudian tentang percobaan stage yang pertama. Nah, di sini terdapat neon yang berbentuk padat. Saya akan memanaskan neon tersebut dalam waktu beberapa detik. Terlihat hanya 6 detik saja neon mulai berbentuk seperti gas. Lalu saya mencoba mendinginkan neon yang sudah menjadi gas tersebut. Saya kemudian menyetelnya menjadi dingin, dan terlihat pada detik ke-15 neon tersebut berubah menjadi cair. Kemudian saya akan mencoba mempadatkan neon cair tersebut dengan cara mendinginkannya. Terlihat pada detik ke-10 neon tersebut telah menjadi padat. Kemudian ada argon. Berikut adalah bentuk argon sebelum dipanaskan. Kemudian argon tersebut dipanaskan sehingga berubah bentuk menjadi gas. Nah, di sini terlihat bentuk argon tersebut berubah menjadi gas pada detik ke-5. Kemudian saya juga akan membuat argon tersebut menjadi cair dengan cara mendinginkan argon tersebut. Saya akan mendinginkan argon tersebut, lalu akan melihat hasilnya. Nah, kemudian argon tersebut berubah menjadi cair pada detik ke-20. Kemudian saya akan memadatkan argon tersebut dengan cara mendinginkannya lagi. Kita harus menunggu argon ini menjadi padat. Nah, kira-kira argon tersebut telah menjadi padat pada detik ke-18.
Nah, berikut adalah bentuk oksigen sebelum dipanaskan. Nah, kemudian saya akan membuat oksigen ini menjadi gas dengan cara menghangatkannya atau memanaskannya. Nah, oksigen menjadi gas ini memerlukan waktu hanya 9 detik. Kemudian saya ingin oksigen ini menjadi cair, maka saya harus mendinginkannya terlebih dahulu. Saya akan menyetel dengan suhu dingin. Kemudian kira-kira saya menunggu waktu sekitaran 25 detik untuk menunggu oksigen menjadi cair. Lalu saya ingin memadatkan oksigen tersebut dengan cara yang sama seperti mencairkannya, yaitu dengan mendinginkannya. Nah, sekitaran butuh waktu 15 detik untuk memadatkannya. Kemudian ada air. Nah, air ini akan saya panaskan terlebih dahulu. Saya akan memanaskannya beberapa detik. Bagi air hanya memerlukan waktu 7 detik untuk menjadi gas. Lalu saya ingin mencairkan air tersebut yang telah berubah wujud menjadi gas. Nah, untuk berubahnya saya perlu mendinginkannya dalam waktu beberapa detik. Nah, dalam waktu 10 detik air tersebut telah mencair. Lalu saya ingin memadatkan air tersebut yang telah mencair dengan cara mendinginkannya. Saya hanya perlu menunggu beberapa detik sehingga dapat menjadi padat. Di sini saya harus menunggu 30 detik sehingga air menjadi padat. Berikut adalah tabel pengamatan dari atom atau molekul yang sudah diuji cobakan. Nah, berikut adalah durasi perubahan sifat benda dalam detik. Nah, durasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang A. Manakah yang paling cepat berubah bentuk menjadi cair, padat, dan gas, serta jelaskan alasannya. Yang paling cepat berubah menjadi cair yaitu air, karena air tersebut hanya memerlukan waktu 10 detik seperti yang ada pada tabel. Kemudian perubahan benda yang menjadi padat yaitu neon, karena neon hanya memerlukan waktu 8 detik untuk berubah menjadi padat. Sedangkan untuk menjadi gas yaitu argon. Argon hanya butuh waktu 5 detik untuk berubah menjadi gas. Baiklah, hal yang terjadi pada wadah tersebut yang berisi atom atau molekul tersebut ketika ditekan hingga bagian dasar akan mengalami overload, sehingga atom atau molekul tersebut akan meledak, sehingga isi semuanya akan keluar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, jadi dari keempat atom dan molekul ini memiliki sifat dan suhu dan sebagainya yang sangat atau yang saling berbeda. Nah, keempat atom ini dapat berubah bentuk sesuai suhu.